bapak sabu jambu dimakan di bawah pohon salam, ternyata di bawah pohon salam ada hantu. Bapak-bapak sama ibu-ibu yang tidak jawab salam ataupun tidak semangat jawab salam, lamun tu dibaji, bukan aku ngomongnya. Kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara jawab salam masih puasa Syawal bacanya. Kita buktikan sekali lagi agak semangat dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi Ketua Masjid Jami' Al-Muhajirin. Mohon maaf kami tak sebutkan nama beliau, takut salah. Tadi sempat nanya tapi lalu lupa. Kita doakan, karena aku termasuk mubaligh yang berusaha untuk senang dan suka mendoakan pemimpin. Aku senang niat Pak, kalau setiap ke masjid tu kau doakan niat ketuanya. Doanya itu tidak banyak. Kita doakan ketua masjid kita dan sehat, jasmani maupun rohani, dan diluaskan rezekinya. Itu baik. Kalau dia sehat, insya-Allah dia senantiasa istiqomah ngajak kita dalam beribadah. Apalagi banyak duit. Oh, lapang masjid Jami. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati, kami muliakan seluruh pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin dan seluruh para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para haji, para hajat. Dan Masya Allah, aku jarang gemetaran Pak ngisi tausiah. Di sini ya Allah, coba pegang badan aku gemetar. Kiai galau, guru-guru galau. Ya Allah, kata aku nak beli aku ngomong gini. Cuman karena aku semangat nak silaturahim, baik aku berani ke sini Pak. Bukan untuk tausiah segala macam. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Biasanya kami kalau datang Pak, ada yang cegat di depan itu, ada yang ngadang. Ngapu cik Ustaz, tolong sebutkan namu-namu ini katanya. Kasihnya kopelan aku tadi, tapi ternyata tak katik di Masjid Al-Muhajirin. Aku berharap niat tadi tu, kataku Manado yang ngasih kopelan namu nak dihormati. Aku tidak ceramah hari ini, tak tausiah, aku nak absen baik kataku. Cuma ni tak katik. Kalau kalamu ini. Mudah-mudahan tidak akan mengurangi rasa ta'zim dan hormat al-fakir kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Pertama-tama Bapak Ibu, sebelum kami memulai kajian kita pada pagi hari ini, izinkan kami sedikit untuk berta'aruf singkat. Tadi sudah disebutkan memang, tapi jangan sampai bertanya-tanya lagi pas balik di sini. Bu, siapa tadi yang ngomong tadi itu yang apa namanya tausiah? Tidak tahu aku. Di Doris entah balik ke mana itu. Nah, jangan sampai. Alhamdulillah Bapak Ibu, memang namu ini inilah namu yang dikasihkan untuk namu di Dores aslinya, bukan atau viral baik sudah. Dedi Doris asli. Kami aslinya dari Semendo, Pak. Nah, Semendo Makakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Tempoh hari ada kakak kami yang pernah isi di sini juga. Ada kakak kami Ustadz Alihan Satra MPD, nah itu kakak kami Alihan. Nah, jadi kalau memang tak aku sampaikan banyak orang ironi aku Ustadz Alihan. Nah, ya makanya aku adiknya beliau, adik sepupu beliau, dan alhamdulillah kebetulan kakak itu Ustadz yang melo-melo pula, bukan Ustadz, icak-icak Ustadz, tapi insyaallah berusaha untuk mengikuti jejak beliau juga. Dan kami tinggal di sini di Suku Sari, nah, Lubuk Bakung. Nah, jadilah Ustaz habis waktu setengah jam baru ta'aruf baik. Itu baik waktu singkat untuk ta'aruf walaupun tak terlalu penting, tapi itulah namo, itulah asal, dan itulah tempat tinggal kami di Palembang. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak orang mengatakan tak terasa sudah berjalan 1 minggu Ramadan telah meninggalkan kita. Uji siapa tak terasa? Terasa juga sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita biasa mengungkapkan hal itu. Saking kita sedih, saking kita rasa kehilangan. Kalau kita balik lagi ke belakang sebelum datang Ramadan, macam mana getaran jiwa kita ini menunggu hadirnya Ramadan? Cak mana persiapan kita? Cak mana semangat kita untuk menunggu datangnya Ramadan? Ada tak rasa dalam diri kita ini? Ada tak bergetar jiwa kita ini menunggu hadirnya bulan mulia itu? Nah sekarang dialah berakhir dan meninggalkan kita lah 1 minggu kurang lebih dia meninggalkan kita. Pertanyaannya apa dulu yang dirasakan? Ustaz aku pas dia datang tak kati rasa, apa samu baik pas dia balik tidak kati rasa. Aku gembira nyambut Ramadan melok gembira, puasa melok puasa aku, dia pergi juga aku dia baik. Tidak kati rasa sama sekali. Nah ini tentu menjadi PR penting buat kita pribadi dan untuk kita masing-masing. Kalau kita memang sinkron antara bagaimana rasa kita menunggu, maka di situ juga ketika kita ditinggalkan akan merasa kehilangan. Tapi kita tidak sedih. Dalam artian kita tidak putus asa. Kenapa? Dia pasti datang lagi. Dia pasti datang lagi, dan insya Allah tahun depan kita yang hadir maupun yang belum hadir ke tempat mulia ini sampai lagi ke Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan ini mohon maaf para kiai, para guru-guru kami. Pada kesempatan ini yang perlu kita perhatikan adalah apa dan dari sisi mana yang kita ini mendapatkan peningkatan. Kita di Ramadan telah banyak dibentuk dari sisi apapun, dari segi apapun, dari segi keikhlasan, dari segi kesabaran, dari segi ketakwaan, dari segi kejujuran. Kita ditempa dari berbagai segi di Ramadan. Sekarang tinggal kita lihat yang mana yang meningkat. Yang tadinya sebelum Ramadan kita masih galak mudika dikit-dikit, Ustaz aku nak berlabuh jujur, bergoyor jujur, cuman masih galak juga mudika dikit. Pas Ramadan berakhir, tidak galak lagi dia mudika. Ustaz aku ni galak sedekah rajin. Oh ya aku ni, tapi aku ni galak ingat terus. Kadang-kadang aku WA dengan pengurus masjid, aku sedekah tu minta sebut ke nama aku. Sekarang tidak lagi. Berarti apa? Meningkat. Wallahu a'lam. Kita sebagai hamba Allah tidak pernah tahu bagaimana ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Ada tak kita nemui wong yang dia ngomong alhamdulillah ibadahku sudah diterima Allah? Ada, tapi lah mati. Lah mati baru tahu dia, oh ternyata inilah ibadah dulu ya. Nah kalau kita masih hidup tidak baca ngukurnya. Tapi kita berdasarkan firman Allah, berdasarkan hadis Nabi, perkataan para alim, para ulama, kita meyakini bahwa ada ciri-ciri atau tanda-tanda bahwasanya apa yang kita lakukan itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan kelihatan setelah Ramadan berakhir. Oh jadi Ustaz,
Selama Ramadan tuh dia rajin ibadah, tapi pas akhir Ramadan, nyampe Ramadan tahun depan dia tidak ke masjid lagi, Ustaz. Apakah itu diterima oleh Allah ibadah puasanya? Wallahu alam juga. Kita tidak baca ngomong ke Ramadan mai dia ke masjid, Ustaz. Habis itu tidak temu lagi, tidak terima itu ibadah wajib, tidak baca. Wallahu alam. Mengenai terima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlu belajar agar meningkatkan semangat kita bahwa apa yang kita lakukan itu kita berhusnuzon sama Allah. Insya Allah Allah terima asalkan kita menjaga apa yang kita lakukan itu, wabil khusus yang dapat kita lakukan di Ramadan. Maka kami bacakan tadi ayat dalam Al-Quran yang kami bacakan di awal tadi. Kami kembali bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. InsyaAllah ini bakal menjadi semangat kita, dan insyaallah dapat menjadi gambaran bahwa apa yang kita lakukan di Ramadan yang lalu atau di Ramadan yang telah meninggalkan kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam ayat ini bahwasanya setelah Ramadan berakhir, apa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang pertama yang akan dia lakukan adalah dia akan bersegera mungkin semangat meningkat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gawi dia habis Ramadan minta ampun itulah gawi. Ngapo? Ustadz, aku di Ramadan tahu hadisnya bahwasanya barang siapa yang puasa di Ramadan benar-benar puasanya Allah ampuni dosanya. Ustadz, aku tahu barang siapa yang bangun malam banyak menghidupkan sunnah di Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tetapi dia lebih tahu bahwa ketika Ramadan berakhir, dia lebih semangat meminta ampunan Allah, karena belum tentu apa yang kita lakukan di Ramadan kemarin dapat menghapuskan semua dosa-dosa kita. Maka dia enggak putus asa, setelah Ramadan lebih semangat lagi dia untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gawi dia banyak istighfar, ya Allah. Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian selanjutnya, setelah dia selain dia banyak ampun, minta ampun, banyak istighfar, banyak ingat kesalahan, banyak dosa, banyak maksiat, banyak kezaliman yang dia perbuat, dia memiliki harapan besar. Apa? Meminta kepada Allah agar diberikan nikmat surga yang luasnya di antara langit dan bumi, yang nantinya kata Allah akan disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi selain dia sibuk dengan banyak istighfar, minta ampun, memperbaiki hidupnya, dia berharap nanti disediakan surga oleh Allah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa ini dijelaskan di ayat selanjutnya tadi sebagai atau salah satu ciri-ciri orang yang berhasil di dalam melaksanakan Ramadan itu kelihatan setelah Ramadan. Apa dia gawi dia? Maka dijelaskan di ayat selanjutnya tadi, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang ini setelah Ramadan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Gawi dia senang nian pokoknya. Kalau dia tidak infak, kalau dia tidak sedekah, kalau dia tidak berbagi, pokoknya gelisah hidup wong ini. Inilah wong yang berhasil. Setelah Ramadan berakhir, gawi dia senang berbagi, gawi dia senang infak, gawi dia senang sedekah. Pokoknya jadi kesenangan dia sedekah, berbagi. Ya Allah, mudah-mudahan kita demikian.
Mudah-mudahan kita bisa seperti ini sebagai golongan yang dikatakan oleh Allah di luar Ramadan, selesai Ramadan dia senang dalam berbagi. Sedekah itu adalah buahnya daripada ibadah. Karena banyak kita mohon maaf Pak, bukan kita nyebutkan uang kita bukan berbagi uang, bukan. Tapi kadang-kadang ini susah, ini penyakit pelit ini banyak kita temui Pak. Kadang-kadang gitu diangkat derajat oleh Allah, naik haji, sudah berapa kali gratis pula, balik tambah pelit tulang Pak itu. Pak Haji itu pelitnya. Dan oh ya Allah. Masih pelit tulah Pak Haji, lah 3 kali haji. Masih pelit. Jadi apa? Buah daripada ibadah itu orang itu akan senang di dalam berbagi. Ya Allah, kemanapun dia. Maka mudah-mudahan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, senang dia berbagi pada saat lapang, pada saat sempit pun dia tidak berubah. Hadir dia di rumah-rumah, hadir di hadapan para fakir, para miskin, orang-orang tetangga yang membutuhkan. Maka insyaallah ini salah satu yang menjadi buah daripada ibadah Ramadan kita. Secara singkat saja. Kemudian selanjutnya yaitu wal kaziminal ghaiz. Kemudian kelihatan juga setelah Ramadan wong yang memiliki watak agak keras, galak bentak anak, bentak bini, katik sebab bentak itulah gawe dia, apalagi dia jadi bos, apa dia jadi pemimpin, apa dia jadi atasan, bentak itulah gawe dia. Tapi setelah Ramadan, ya Allah, wal kaziminal ghaiz, menahan amarahnya, lembut dia tutur katanya. Itu hasilnya Ramadan haji, walaupun tidak diungkapkan, tapi itu sudah menjadi sebuah doa yang baik buat kita. Maka insya Allah, maka dia katakan dalam hadis Nabi itu orang yang hebat itu bukan orang yang memiliki badan yang kekal, hebat bergulat, bukan, tapi orang yang mampu menahan amarahnya. Maka inilah yang susah, memang susah Pak. Susah ini yang menahan amarah ini, susah benar. Kadang kita tidak sadar terbentak dengan bini, tidak sadar terbentak dengan anak, tidak sadar. Dan mudah-mudahan dengan Ramadan yang lalu yang telah membentuk kita ini, insyaallah kita bisa lebih mampu menahan amarah kita. Kemudian yang terakhir adalah wal 'afina 'anil nas. Ini juga yang susah, yaitu senang atau bisa saling memaafkan antar sesamanya. Nah, jadi yang kemarin masih susah memaafkan, Ustaz aku susah nian maafkan dia itu, banyak nian salah dia itu dengan aku. Tapi sekarang Ramadan telah berakhir, dia tidak lagi nak datang ke rumah terserah, tidak datang terserah. Pokoknya aku redha dan ikhlas, ya Allah. Bahkan menjadi suatu amalan khusus sebelum tidur kita lihat ke langit, ya Allah, kalau bisa sambil nangis megang tasbih, ampunkan dosaku ya Rabb, banyaknya dosa aku ini dan dosa wong yang perbuat sama aku ikhlas dan redha. Kalau kita bangun lagi besok paginya, insyaallah kita bebas daripada. Kalau kita tidak bangun lagi, tidak terbuka mata kita, itu bisa menjadi wasilah dosa kita diampuni dan kesalahan orang lain kepada kita juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf para kiai, para alim, para ulama, para guru-guru. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir suguhkan. Sekali lagi mohon maaf atas segala khilaf dan salah kekurangan, karena kami bukan tausiah dan bukan ceramah sebenarnya. Kalau nak ngundang tausiah dan ceramah di sini banyak para kiai. Ada Ustaz Rifai, mana guru kami dari Jikuk. Antum kiai kalau nak nak ngundang untuk satu lagu, jika aku baik kata guru kan. Nah, nak nyanyi aku baik, cuma nak ceramah Ustaz baik. Tak apa-apa Ustaz, kata guru kami Ustaz Rifai. Syukran Ustaz atas kesempatannya. Dan ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit sekelumit tapi kita mengambil pelajaran daripada ayat Allah, mudah-mudahan mendapatkan barokah semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mengucapkan mohon maaf lahir batin. Pertemuan ini walaupun yang pertama sudah barang tentu ada kesalahan karena ada ucapan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.